Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yalpina, NIM 21258. Saya akan menjelaskan tentang tata cara penguburan jenazah. Menguburkan jenazah, kewajiban terakhir setelah jenazah dimandikan, dikafani, dan disolatkan. Hukum menguburkan mayat adalah fardu kifayah. Adapun hadis dalil yang menjelaskannya terdapat dalam Quran surah Abasa ayat 21 yang artinya kemudian Allah mematikan dan menguburkannya. Adapun orang-orang yang menguburkan mayat haruslah laki-laki karena beberapa hal. Yang pertama, bahwasanya hal ini telah dilaksanakan sejak dari zaman Rasulullah sampai saat ini. Yang kedua, karena kaum laki-laki lebih kuat daripada kaum perempuan. Yang ketiga, jika hal ini dikerjakan oleh kaum perempuan, maka menyebabkan terbukanya aurat di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Dalam hal ini, wali mayit merupakan orang yang paling penting ataupun orang yang paling berhak dalam menguburkannya. Berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Anfal ayat 75 yang artinya, dan orang-orang yang memiliki hubungan kerabat, sebagian dari mereka lebih berhak daripada yang lainnya. Adapun cara menguburkan yang pertama adalah mula-mulanya dibuatlah liang lahat sepanjang jenazah yang dalam kira-kiranya setinggi orang yang ditambah lengan dan lebarnya kira-kira 1 meter. Dalamnya ini setinggi orang yang menguburkannya, dan membuat liang lahatnya untuk tempat si mayat. Yang kedua adalah setelah sampai di tempat pemakaman, jenazah dimasukkan ke liang lahat, posisi miring ke arah menghadap kiblat. Ketika kita meletakkan jenazah, hendaklah membaca doa dengan menyebutkan nama Allah dan atas agama Rasulullah. Yang ketiga, tali-tali pengikat kafan dilepaskan pipi kanan, ujung kaki ditempelkan ke tanah. Keempat, selanjutnya jenazah ditutup dengan papan kayu atau bambu, dan di atasnya ditutup dengan tanah sampai sampai kubur kembali rata. Tinggikan kedudukan tanah kubur dari permukaan tanah di atas kepala ataupun di atas badan jenazah. Adapun hadis yang dijabarkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggali liang lahat dan menancapkan batu bata dan meninggikan kuburnya sekadar 1 jengkal. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ali Baihaqi dan dihasankan oleh Syarih Al-Albani. Yang kelima, tanah kubur jenazah disiram air mawar ataupun air biasa. Hal ini disesuaikan dengan hadis bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyiram kubur putra beliau Ibrahim. Yang keenam, mendoakan dan memohonkan ampun jenazah. Hal ini disesuaikan hadis Nabi SAW yang artinya apabila Nabi SAW selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di atas dan
doa, memohon ampun untuk saudaranya dan memintakan untuk supaya diberikan kelapangan di dalam kuburnya. Yang ketujuh, sebelum meninggalkan kubur disunnahkan mengambil tanah galian untuk dilontarkan di atas kubur 3 kali. Yang pertama dengan membaca minha khalaqnakum, dari tanah kami ciptakan. Kali kedua membaca wa minha mu'idukum, dan kepada kami dikembalikan. Dan kali yang ketiga membaca wa minha makhrujuka tohorotan ukhro, dan darinya kami dikeluarkan lagi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.